Setahu saya Maulid Nabi saja tidak ada perintahnya, apalagi hari ibu. Lalu bagaimana hukumnya jika saya mengucapkan selamat hari ibu ke ibu saya, sedangkan ibu saya ingin diberi kado dan spesial pada hari tersebut? Bisa jelaskan tentang faham Salafi dan Wahabi itu apa, Ustaz? Hari ibu setahun sekali ya. Saya tanya akhwat kita di belakang, mana anda pilih? Setiap detik dihormatin oleh anak atau setahun sekali? Hari ibu itu ada kisahnya sendiri, itu hari Nasrani. Ya, banyak referensinya, malah kalau kita buka internet itu terlalu banyak. Apa sebabnya, apa kisahnya gitu kan. Di antaranya sudah sering saya sampaikan. Jadi ada banyak ibu-ibu juga yang sempat ribut di Amerika itu karena tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya gitu kan. Sehingga mereka minta minimal setahun sekali pada saat sudah masuk pantu jompo, itu nggak ada lagi anaknya yang datangin. Maka mereka sampaikan kepada pemerintah Amerika untuk diadakan khusus tanggal biar hari ibu, biar mereka bisa datang melihat kami gitu. Karena kalau sudah kerja, kalau sudah balik, sudah disuruh kerja keluar rumah, lalu kemudian mereka mandiri. Orang tuanya tinggal dimasukin panti jompo, sampai ada yang meninggal pun orang tua tidak diurus lagi. Ditelepon oleh panti jompo, ini orang tua kamu sudah meninggal, udah urus saja jenazahnya berapa biayanya saya transfer. Selesai. Ya. Nah maka karena itu mereka harusnya gitu kan, harusnya merayakan itu, mengadakan hari itu. Salah seorang syekh, saya lupakan di Mesir, kemarin ada kisahnya dia tulis dalam sebuah buku. Kalau nggak salah pengalaman beliau pribadi. Satu waktu beliau lagi ke Jerman, kemudian jalan. Di pinggir jalan ada satu ibu, sudah sangat tua gitu. Ibu ini mau menyeberang jalan, tidak ada mobil yang berhenti kasih jalan. Sudah bungkuk pakai tongkat. Terus mobil lula lalang, tidak ada yang kasih jalan. Sampai kalau tidak salah dia bantu jalan, nyebrangin jalan gitu. Lalu dia bilang pada bukunya itu, mungkin ibu ini atau nenek ini pada saat dia masih muda, kalau dia jalan, semua mata akan melihat ke arahnya. Tapi begitu dia sudah tua begini, tidak ada yang mau kasih jalan aja, tidak ada yang kasih. Dan ini sangat berbeda kalau dalam Islam. Ya, dengan Islam itu tidak mengenal masa setahun sekali. Setiap saat seseorang itu sebelum ya orang tuanya lemah, sebelum tua pun sudah harus bakti. Dari dia masih kecil, kemudian sampai orang tuanya tua, sampai orang tuanya sudah mati, tetap disuruh berbakti. Ya, gitu. Suruh berbuat baik, suruh kunjungin teman-temannya, suruh doain, suruh bersedekah, suruh haji dan umrah kalau dia sudah meninggal. Jadi bakti kepada orang tua itu tidak mengenal waktu. Ya, tidak mengenal waktu. Kalau ibu anda minta kado, jelaskan dulu. Bu, saya akan kasih kado. Ya. Tapi tidak ada hubungannya sama tanggal ini ya bu, karena ini adalah acaranya orang Nasrani. Ibu setiap saat minta apapun saya kasih. Ibu apapun yang ibu butuhkan selama saya mampu saya kasih. Sebagai bentuk perintah dari Allah bakti dengan ibu. Gitu kan? Jelaskan, berikan penjelasan. Itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau masalah salafi, salafi itu diambil istilah sebenarnya. Teman-teman kita yang berdakwah sekarang di Indonesia ini berfaham sunnah. Termasuk mungkin pengajian kita ini seringkali dikatakan pengajian salafi, pengajian wahabi. Karena setiap kali dalam pengajian-pengajian ini kita selalu mengatakan salaf ummah. Ada orang-orang terdahulu sebelum kita dari kaum salaf ummah. Salaf ini yang telah mendahului. Itu yang dimaksud sahabat dan tabi'in. Itu yang dimaksud dengan kaum salaf. Ya, kaum salaf. Salaful ummah telah berkata seperti ini, para sahabat dan tabi'in. Nah, karena sering mengucapkan ada istilah salaf dikatakan kelompok salafi. Padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini gitu. Ya. Ini cuma istilah sebenarnya diistilahkan gitu kan. Karena ada keluar kalimat itu. Kalau wahabi, wahabi ini sebenarnya dulu pernah ada pemahaman keliru. Ya, di Maroko berfaham diistilahkan wahabi. Itu di zaman mungkin masih sudah lama, mungkin zaman Abbasiyah. Kemudian dihancurkan oleh khilafah Abbasiyah. Dan pemimpinnya sudah dibunuh, dihukum mati. Udah habis gitu kan. Nah pemahaman ini memang pemahaman yang tidak benar awalnya. Kemudian setelah ya, pemahaman Syiah banyak ya, diperbaikin, diluruskan di Jazirah Arab ya, dan orang-orang Sunni banyak mengistilahkan ini Syiah, hati-hatilah orang Syiah itu mencaci maki, mengkafirkan para sahabat kecuali Ali dan beberapa orang sahabat Nabi. Sementara ahli sunnah itu malah menghormati semua sahabat termasuk Ali. Tidak pernah ada ahli sunnah mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Kita muliakan dan kita terima. Semua keluarga Nabi SAW kita hormatin ya. Kita berikan salam dan salawat setiap kali kita tahiyat kepada mereka. Gitu ya. Nah orang-orang Syiah yang tidak menerima selalu diserang oleh ahli sunnah. Gitu kan? Karena kalau dikatakan sunnah, sunni dan syi'i. Ya, gitu.
Sunni itu artinya orang yang mengikuti sunnah. Sebenarnya orang Syiah tidak mau istilah itu melengket pada kita, nggak mau. Karena kalau difaham pemahaman Sunni berarti orang-orang yang ikuti sunnah Nabi. Syiah berarti yang mengikuti pemahaman Ali, gitu kan? Seperti itu. Jadi pasti orang lebih cenderung memilih, oh berarti pemahaman Sunni dong, ikuti Nabi. Yang ahli sunnah juga menghormati Ali, kok nggak ada masalah, gitu kan? Maka orang-orang Syiah mengeluarkan istilah Wahabi yang tadinya awalnya tidak baik nih, dilempar kepada orang-orang yang faham Sunni. Makanya orang-orang Syiah di Iran itu mengatakan Saudi negeri Wahabi, gitu kan? Maksudnya negeri yang menjalankan sunnah. Kalau dia bilang itu negeri pusatnya Sunni, orang-orang akan dukung pasti. Tapi kalau dikatakan negeri itu negeri Wahabi, orang akan berpikir apa nih Wahabi ini? Bisa saja orang kembali kalau baca sejarah ke histori buruk tentang kisah Wahabi yang awal tuh, yang memang tidak benar, gitu kan? Padahal tidak pernah sama sekali ada istilah Wahabi. Saya tinggal di Saudi waktu saya mau berangkat pertama, subhanallah, tahun 90, sekolah di Madinah. Waktu itu masih kelas SMA ya. Kemudian ada teman-teman ayah saya sempat mengatakan, nanti Khalid di sana ambil ilmunya, tapi jangan sampai kau jadi Wahabi. Saya berangkat terus terang, saya pikir Wahabi ini momok monster yang menakutkan. Setiap kali ada guru saya masuk, dosen saya masuk, saya selalu ini Wahabi nih. Yang berjenggot ngomong apa nih Wahabi nih. Gitu. Selalu begitu, gitu kan? Karena ayah saya seorang yang dikenal, gitu kan? Seorang yang tokoh masyarakat di Makassar. Jadi pasti mereka tahu saya balik, saya akan gantikan beliau, minimal itu, gitu kan? Maka saya pun berhati-hati sekali. Subhanallah, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu semua momok yang kayak menakutkan. Tapi setelah saya muhasabah diri saya, enggak pernah orang-orang ini, enggak ada omongan kasar. Dan selalu yang keluar dari mulut mereka, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalaupun dikuatkan, sahabat Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Abbas berkata, selalu begitu. Tidak pernah ada, ini pendapat saya, oh ini pendapat Wahabi, enggak ada. Kalau orang Syiah selalu, kelompok Syiah, selalu digembar-gemborkan Syiah. Kita tidak pernah, tidak ada begitu. Lalu saya bilang, ini pemahaman yang salah. Kira-kira bagaimana caranya saya ambil ilmunya, saya enggak jadi Wahabi, ini bagaimana modelnya? Enggak bakal nyambung kalau emang ini dikatakan Wahabi, berarti pemahaman ini benar selalu kalau Allah, kalau Rasul. Dari mana nih? Lama-kelamaan saya sampai S1 baru saya paham, oh ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk menjauhkan orang bahkan dari pemahaman Sunni yang benar. Seperti itu.